Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya hari ini akan menayangkan hasil presentasi saya yang bertema masa pemerintahan Turki Utsmani. Pada masa Ottoman Turki pada abad 16 dan 17 merupakan puncak kejayaannya, yaitu masa pemerintahannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan Turki Ottoman termasuk salah satu negara terkuat di dunia, multinasional dan multibahasa. Kerajaan yang menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Namun, pada abad ke-18 Turki Utsmani mengalami kemunduran dan modernisasi hingga abad ke-19 mengalami kekalahan dan pembubaran. Pada saat Konstantinopel menjadi ibu kota dan kendali atas wilayah luas yang mengelilingi cekungan Mediterania, Turki Utsmaniyah berada di pusat interaksi antara timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Dan adapun perpindahan masa kekuasaan Turki Utsmani ialah setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun, kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, dan di antara ketiga kerajaan tersebut adalah Utsmani di Turki. Kerajaan Utsmani di samping kerajaan yang pertama berdiri, juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan lainnya, yaitu Mughal di India dan Safawi di Persia. Pemerintah Kekhalifahan Turki Utsmani dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar sepanjang masa. Hal ini dikarenakan daerah kekuasaannya yang sangat luas terbentang dari belahan timur hingga belahan barat dunia dengan lama kekuasaan kurang lebih 6 abad. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, Kekhalifahan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan yang paling lama berdiri sekaligus menjadi daulah terakhir dalam peradaban Islam. Selama lebih dari 6 abad memerintah, percapaian demi percapaian berhasil diraih oleh Turki Utsmani dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi, pada tahun 1453 Masehi. Namun kejayaan yang diraih oleh Kekhalifahan Utsmani perlahan-lahan mengalami fase kemunduran. Ketika memasuki pertengahan abad ke-16 Masehi, Kekhalifahan Utsmaniyah mulai memasuki fase kemundurannya, yakni setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1566 Masehi. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 abad. Setelah ditinggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan tidak ada tanda-tanda membaik sampai Patuh pertama abad ke-19 Masehi. Dan adapun gambaran situasi politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan ialah
Yang pertama, situasi politik. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani berlangsung dengan cepat. Hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang diterapkan para pemimpin dinasti ini. Selain itu, tradisi yang berlalu saat itu telah membentuk stratifikasi yang membedakan secara mencolok antara kelompok penguasa dan rakyat biasa. Penguasa yang begitu kuat itu bahkan memiliki keistimewaan, yaitu yang pertama, pengakuan dari bawahan untuk loyal pada sultan dan negara. Yang kedua, penerimaan dan pengalaman serta sistem berpikir dalam bertindak dalam agama yang dianut merupakan kerangka yang integral. Dan yang ketiga, pengetahuan dan amalan tentang sistem adat yang rumit. Yang terpenting adalah bahwa para pejabat dalam hal apapun tetap sebagai budak sultan. Seseorang dapat menjadi elit Utsmani melalui keturunan atau melalui pendidikan. Sekolah-sekolah kerajaan, kemiliteran, atau pendidikan sekolah keagamaan. Sebagai berikut adalah struktur pemerintahan negara kekhalifahan Turki Utsmani. Ialah Khalifah 1. Muawiyah 1. Muawin Wuzrat At-Tafwid, yakni para pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan. Yang kedua, Wuzarat At-Tanfid, yakni para pembantu khalifah dalam bidang administrasi. Yang ketiga, Wali atau Gubernur Amirul Jihad, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Industri, Peradilan, Departemen Negara untuk Pelayanan Masyarakat Baitul Mal atau Kas Negara, Departemen Penerangan dan Majelis Umat. Dan yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, dinasti Utsmani mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Ketika itu sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran muslim di beberapa tutorial berikut. Tapi hal ini tidak begitu berkembang karena Turki Utsmani lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam, kita tidak menjumpai ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan, yang berarti ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hasyiah atau catatan pinggir terhadap karya-karya klasik yang telah ada. Namun dalam bidang seni arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya yang berupa bangunan yang indah, seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, serta masjid yang dulu asalnya dari gereja Hagia Sophia. Masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi oleh Musa Azam. Pada masa Sulaiman, di kota-kota besar lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan tempat pemandian umum. Hanya
yang ketiga, bidang ekonomi dan keuangan negara. Karena Turki menguasai beberapa kota pelabuhan utama, seperti pelabuhan-pelabuhan sepanjang Laut Tengah Afrika Utara, pelabuhan Laut Merah, Teluk Persia, pelabuhan di Syria atau pantai Libanon sekarang. Pantai Asia kecil dan yang paling strategis adalah pelabuhan internasional Konstantinopel yang menjadi penghubung timur dan barat waktu itu. Maka Turki menjadi penyelenggara perdagangan, pemungut pajak cukai, pelabuhan yang menjadi sumber keuangan yang besar bagi Turki. Birokrasi Utsmaniyah tradisional adalah birokrat dinasti Utsmaniyah yang dilatih dalam sistem istana dan bukan di madrasah atau di sekolah agama. Memiliki suatu pandangan lain terhadap hubungan timbul balik antara politik dan agama. Pandangan mereka dilukis sebagai mengutamakan antara politik dan agama. Utsmaniyah melihat pemeliharaan kesatuan negara dan kemajuan Islam sebagai tugasnya. Ini diungkapkan dalam rumusan atau agama dan negara. Adapun kebijakan luar negeri, Turki telah berjalan sejajar dengan negara-negara lain. Karena perkembangan di dalam negeri yang serupa suatu gerak winterisasi yang sukses dan kontinu, suatu pertumbuhan dan perbaikan pemerintahan berparlemen. Dan adapun hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut adalah yang pertama, republikanisme merupakan penghapusan seluruh sistem politik dan pemerintahan yang ada di zaman Turki Utsmani. Yang kedua, populisme merupakan persamaan hak untuk menduduki semua jabatan yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, nasionalisme. Prinsip ini digunakan untuk menghilangkan nilai sosial budaya Turki Utsmani atau netralisir paham Kemalis, artinya menerapkan nilai budaya barat di segala aspek kehidupan. Yang keempat, reformisme. Untuk mewujudkan Turki modern, maka Turki harus mengadopsi cara dan kebudayaan baru, ilmu pengetahuan dan nilai kehidupan bangsa Eropa. Yang kelima, sekularisme. Prinsip ini berguna untuk memisahkan peran agama Islam dalam sistem pemerintahan. Agama tidak boleh mencampuri segala urusan yang ada di pemerintahan. Yang keenam, etatisme. Bertujuan untuk memperbaiki kesulitan ekonomi Turki setelah perang kemerdekaan. Tujuannya untuk menunjuk sistem intervensi negara terhadap semua aspek kehidupan demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan adapun runtuhnya kerajaan Turki Utsmani ialah awal dari kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani adalah sejak wafatnya Sultan Sulaiman dan digantikan putranya Sultan Salim 1566 sampai 1574 Masehi. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan warganya karena memiliki banyak kelemahan. Kebiasaannya adalah mabuk dan gila wanita dan menyerahkan urusan negara sepenuhnya kepada Menteri Besar Sokoli, seorang negarawan pada saat itu. Kerajaan semakin lemah setelah Sultan ini meninggal karena pemimpin-pemimpin berikutnya justru lebih lemah dari yang sebelumnya. Pada masa Sultan Salim II, terjadi pertempuran laut di Selat Lepanto, Yunani, melawan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dalam pertempuran itu, Turki Utsmani mengalami kekalahan dengan jatuhnya
Tunisia ke tangan armada laut Kristen. Kemudian pada tahun 1593 Masehi, pemberontakan dilakukan Transylvania dan Wallachia dengan bantuan Austria dan Hungaria untuk melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Turki Utsmani mengalami kekalahan dan inilah awal kemunduran Turki Utsmani. Kekalahan tersebut membawa dampak yang besar terhadap Turki Utsmani, di mana mereka tidak diperhitungkan lagi sebagai kekuatan yang harus ditakuti seperti sebelumnya. Apalagi pada tahun 1717 Masehi, mereka mengalami kekalahan kembali dengan Austria, sehingga pada tahun 1718 Masehi dibuatlah perjanjian di Passowitz yang menyatakan bahwa seluruh Hungaria merdeka penuh. Kemudian tahun 1787 Masehi, Turki Utsmani kembali mengalami kekalahan dengan Rusia, sehingga mengubah teritorial yang merugikan Turki Utsmani. Kekalahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Turki Utsmani, sehingga mereka berusaha mengadakan pembaharuan, mengevaluasi diri di mana letak kelemahan mereka dan letak keunggulan lawan. Maka Sultan Ahmad III memulai pembaharuannya dan dilanjutkan pemimpin-pemimpin Turki Utsmani berikutnya, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan seperti pada masa kejayaannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.